Presiden Jokowi kelas dunia, kadrun sujud di haribaan kakinya. Kita melihat bagaimana kemarin Joko Widodo yang merupakan Presiden Republik Indonesia sangatlah sibuk di dalam pekerjaannya sebagai pemimpin yang memiliki kapasitas dunia. Sudah larut, dia bertolak pulang dari Kamboja pas menghadiri acara ASEAN di Phnom Penh. Sepulangnya, dia tidak selang beberapa jam dia sudah berada di Solo untuk meresmikan Masjid Muhammad bin Zayed yang ada di kota yang dipimpin oleh anaknya sendiri, yakni Wali Kota Gibran Raka Buming Raka. Dari sini, kita melihat bagaimana Presiden Joko Widodo adalah sosok yang mendunia dan disegani oleh para pemimpin negara lainnya. Investasi di Solo adalah sebuah investasi yang sangat baik, karena kita tahu bahwa kalau dia melakukan pembangunan rumah ibadah di Jakarta, rasanya ya percuma. Karena kalau di Jakarta nanti kosong, karena mereka pada ibadah di Monas. Kita sama-sama tahulah, itu adalah pendukungnya si Anies Baswedan, yang memang kebanyakan adalah orang yang memiliki otak sedikit miring dan bisa dikatakan bodoh. Apa yang dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo dan putra mahkota Arab merupakan satu titik tolak di mana Presiden Joko Widodo melawan secara pasif dan elegan mengenai tuduhannya yang merupakan pelopor Islamofobia di Indonesia. Membangun masjid raya dan begitu besar dananya membuat kita harus mengakui bahwa Presiden Joko Widodo adalah presiden yang memiliki visi Indonesia menjadi negara yang beragama dan taat dengan benar kepada Tuhan. Selama saya hidup, saya baru melihat sosok Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin yang benar-benar memikirkan rakyatnya dari banyak aspek termasuk agama. Ini saya kira bukan menjadi sebuah pertimbangan politik saya memilih Presiden Joko Widodo. Karena kalau bicara agama, saya dan Presiden Joko Widodo berbeda. Tapi saya memilih Presiden Joko Widodo dan saya tidak salah memilih, karena dia adalah orang yang peduli dengan umat beragama. Dan dia lakukan apapun untuk membela dan memperjuangkan orang-orang untuk beragama dan menganut keyakinannya dengan bebas. Mungkin dia secara tidak langsung juga membela umat-umat minoritas lainnya, tapi dia memiliki kaki tangan atau orang-orang dekat yang bisa ia percaya untuk membela kebebasan beragama setiap orang di Indonesia apapun agamanya. Selain itu, dia juga membuka acara di Bali, yakni menghadiri dan menghelat sebuah acara Group of 20 alias G20. Indonesia selama ini dianggap sebagai negara berkembang yang merupakan negara underdog secara ekonomi. Tapi hari ini dan besok ini menjadi ajang panggung Presiden Joko Widodo untuk mempertontonkan Indonesia yang maju dan berdaulat. Saya jadi percaya negara Indonesia ini sebenarnya adalah negara yang besar dan mampu besar jika dipimpin oleh pemimpin yang benar. Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berpotensi tinggi sebetulnya sudah terlihat dari dulu. Tapi banyak banget para bajingan politik yang datang memimpin negara ini dan menghancurkan sumber daya alam dan sumber daya manusia demi kepentingan pribadi. Inilah yang sangat amat disayangkan dan menjadi duri dalam daging buat negara Indonesia selama ini. Namun, pada akhirnya di bawah kepemimpinan orang yang lahir dari rahim rakyat, Indonesia menjadi negara yang maju dan berkembang pesat. Presiden Joko Widodo ini bisa menjadi legenda kepemimpinan negara ini. Makanya, gak heran orang ini dibenci di samanya, dibenci oleh Anies Baswedan dan para kadal gurun.
yang tidak rela gurita-gurita mereka dipapas satu persatu demi kemaslahatan rakyat Indonesia. Semoga saja Tuhan memberikan kesehatan dan juga umur yang panjang kepada Presiden Joko Widodo, sehingga ia bisa melihat hasil kerjanya dalam waktu beberapa puluh tahun ke depan. Dan saya berharap untuk penggantinya adalah orang-orang yang benar-benar serius memiliki motivasi yang bersih dalam membangun bangsa ini. Presiden Joko Widodo memang benar-benar kelas dunia, dan inilah yang membuat para kadal gurun tak mampu menutupi kemasyhuran Presiden Joko Widodo dan membuat mereka sujud di haribaan kaki Pak Jokowi. Mereka bersujud tak mampu melihat kepada kepiawaian Presiden Joko Widodo yang diakui oleh dunia dalam memimpin negara ini. Dan inilah yang membuat Anies Baswedan hidungnya kembang kempis, iri betul dan dengki kepada Pak Jokowi. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Manuel. Bagaimana menurut Anda?